Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji ID yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk di bulan suci Ramadan. Di hari pertama ini bersama kami yang insya Allah akan siap selalu menemani persiapan kawan-kawan untuk sahur ya. Bersama kami dari ngaji ID. Perkenalkan diri dulu, bersama saya Kang Abdul. Di sebelah saya ada Kang Rijal, ada Kang Mugi, ada Kang Dedi, ada Kang Yuda dan Kang Majid. Masya Allah. Alhamdulillah lengkap formasi kita, dan kita akan membahas sharing-sharing tentang topik-topik yang menarik, yang penting juga untuk kita bahas dan kita sampaikan kepada sahabat ngaji ID semua. Nah, apa kabar semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah. Topik kita pada kesempatan yang pertama ini, kita tentu mengawali bulan Ramadan, mengawali puasa. Pasti nggak jauh-jauh, yang pertama adalah tentang niat dan tujuan. Ya, setiap manusia melakukan suatu perbuatan pasti ada niatnya, ada tujuannya, ya dong. Nah, kita akan bahas dari masing-masing perspektif yang mungkin berbeda-beda, dan nanti sahabat ngaji ID bisa menggali dan mengambil ya informasi atau ilmu yang sebanyak-banyaknya dari kami insya Allah. Berbicara tentang niat dan tujuan puasa ya, kaum muslimin tentu harus memiliki niat yang benar dan tujuan yang benar. Jangan sampai ketika kita mau berpuasa itu malah kesannya jadi sekedar ikut-ikutan. Ya, FOMO aja gitu. Ya, yang lain puasa masa gue enggak gitu ya. Yang lain sahur masa saya enggak gitu. Ya kan, waduh malu nih ada temen gitu. Malu nanti dilihat saudara dan lain-lain. Nah, bagaimana nih fenomena ini? Kang Dedi bisa ditanggapi, kasih pendapat atau semacamnya berkaitan dengan niat dan tujuan puasa. Silakan Kang Dedi, monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi berkaitan dengan niat itu, ya, niat itu adalah inti dari ibadah sebenarnya. Jadi apa yang membedakan ibadah satu dengan yang lain itu adalah niat. Jadi mungkin penampakannya sama, ya prosesnya sama, tapi karena niatnya berbeda, maka nilainya nanti di mata Allah juga berbeda. Contohnya Kang? Contoh, sama-sama sholat, misalkan 2 rakaat, ya sebelum subuh sama sholat subuh. Ya, kalau sholat qobliyah, ya kan, qobliyah subuh kan, sebelum subuh itu diniatkan ya qobliyah. Tapi sholat subuh, ya niatnya sholat subuh. Nah, sama-sama 2 rakaat, ya bacaannya juga sama sampai dari takbiratul ihram sampai terakhir, tapi nilainya di mata Allah beda. Gara-gara apa? Niat. Nah, begitu juga dengan puasa. Puasa itu nanti ya mungkin sekarang macam-macam orang berpuasa gara-gara pengen ikut-ikutan temennya, atau takut dibilang nggak laki. Ya, laki-laki masa nggak puasa. Atau ya macam-macam ya, tapi intinya ya di dalam bulan puasa ini ya, terutama teman-teman ya yang lagi sahur ya, jadi sebelum sahur itu puasa itu memang harus diniatkan. Wajib apa? Niat itu wajib. Wajib ya. Niat itu adalah setengah dari ibadah. Jadi kalau ibadah itu nggak ada niatnya, justru nanti malah sia-sia. Terutama yang ibadah itu puasa. Bahkan para ulama ahli fikih ya mengatakan kalau orang puasa Ramadan malamnya aja belum niat, ya malamnya belum niat. Bahkan kalau mazhab Syafi'i itu niatnya itu harus mabit gitu, harus melewati tengah malam. Artinya setelah selesai sholat taraweh langsung niat gitu. Itu kalau niatnya lewati itu nggak sah gitu. Ya, tapi yang mayoritas ulama ya niat sebelum subuh itu udah boleh. Kalau setelah subuh baru niat, itu puasanya sia-sia gitu. Makanya niat itu sangat penting sekali dalam perkara puasa kali ini. Kalau dengan tujuan Kang, apa hubungannya niat ibadah puasa dengan tujuan ya? Apa ada korelasinya nggak sih?
Ya niat itu al-qasdu sama-sama tujuan sih. Tujuan puasa, niat puasa ya kalau menurut saya sama aja sih. Ya apa bedanya? Kalau mungkin yang menjadi perbincangan misalnya niatnya itu harus pakai bahasa Arabnya kan, apa itu sama gue atau bisa pakai bahasa Indonesia secara teknis lah gitu. Niat itu bebas pakai bahasa apa aja, itu karena niat tempatnya di dalam hati. Ya, jadi dalam semua ibadah itu mengharuskan niat, kecuali yang bukan ibadah. Nggak pakai niat juga nggak puasa. Contohnya apa? Mandi, mandi biasa ya. Kan mandi biasa kan nggak usah niat juga. Cuci kaki nggak harus pakai niat. Makan nggak harus pakai niat. Tetap sah makannya. Sahur. Ya, kalau sahur makan sahur. Makan sahur itu kan makan di waktu sahur gitu. Oke, menarik ya apa yang disampaikan oleh Kang Deddy. Nah, kita akan mendengar juga kawan-kawan berkaitan dengan tentang niat dan tujuan puasa dari Kang Rizal nih, Kang. Ya, mewakili Gen Z. Mungkin bisa nyampein pengalaman puasa Gen Z antum ya, bagaimana awal-awal kalau menghadapi awal puasa nih, hari pertama puasa, apa yang menarik yang bisa antum bagi untuk sahabat Ngaji ID semua? Oke, Bismillah. Kalau aku pribadi sih ketika awal-awal puasa ya itu karena tekanan dari keluarga. Keluarga ya. Iya. Belum kesadaran ya, belum kesadaran. Nah, makin kesini ketika tumbuh besar, di samping memang media sosial luar biasa cepat ya kan, update-nya, dan ada yang namanya trendingan. Apa tuh? Trending itu viral-viralan. Oke. Gitu. Jadi kita itu pengennya itu dilihat gitu loh. Oleh banyak orang, bosan kita puasa nih. Trendingnya kan puasa. Jadi ya kita puasa gitu loh. Jadi ketika kita puasa ya kita keren gitu. Iya, jangan sampai kita puasa tapi orang lain tuh nggak tahu kalau kita itu lagi puasa gitu kan. Jadi biar bagaimanapun aktivitas kita ini ya disoroti lah atau dilihat oleh teman-teman kita atau orang-orang lain gitu ya. Tapi kalau Gen Z pribadi tadi yang penting itu di era sekarang terutama adalah berkaitan dengan puasa. Artinya kita itu pengen orang lain itu ngelihat kita ini berpuasa gitu loh. Sehingga kita ngepost di media sosial gitu kan. Like kita banyak, kemudian kan kita juga diberikan pujian tuh bagus tuh. Tambah semangat ya. Iya, tambah semangat. Menarik ya. Mungkin nanti di akhir kita kasih kesimpulan apakah hal-hal seperti ini itu membatalkan puasanya, menyalahi aturan atau enggak nih. Misalnya tadi ada niatan pengen dapat penghargaan, pengen dapat like, pengen dapat yang lainnya gitu. Ya, ada lagi yang bisa mau di-sharing nih. Itu aja sih udah sekarang. Aman ya. Aman. Oke, niatnya nih, kalau bicara tentang niat, udah tahu dong niat puasa itu gimana? Oh, niat puasa sih ya kita mah ya dalam hati aja. Dalam hati aja ya. Oke. Menarik ya, makasih nih Kang Rizal atas pendapatnya, opininya berkaitan dengan niat dan tujuan puasa. Berikutnya nih teman-teman, kita juga akan mendengar sharing-sharing pengalaman. Ini bukan lagi Gen Z ya, tapi udah di atasnya dari Kang Mugi. Ya, silakan Kang Mugi bisa berbagi kepada sahabat Ngaji ID semua berkaitan dengan pengalaman, niat dan tujuan puasa secara pribadi ya. Gimana nih pengalaman antum puasa di bulan Ramadan? Tentu bukan kali pertama dong ini puasa. Nah, kan udah sering setiap tahun pasti puasa terus di bulan Ramadan gitu. Yang menarik adalah justru di awal-awalnya nih. Bagaimana pengalaman-pengalaman di awal-awal hari pertama puasa di bulan Ramadan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk awal-awal puasa memang sangatlah excited ya, atau sangat semangat ya. Karena bagaimanapun juga itu kan ini kan dalam 1 tahun kita setiap di bulan ini melakukan puasa, maka kita harus semangat dan harus rajin untuk niatnya tadi. Nah, terus bagaimana untuk kelanjutannya? Pengalaman saya itu gini, waktu puasa itu banyak yang tadi yang menyambung dari Bang Rizal ya.
Dulu saya mempunyai cerita ketika saya puasa, saya diniatkan itu untuk mendapatkan sesuatu. Dan dulu orang tua saya itu bilang bahwasanya kalau kamu full puasa 1 bulan, maka nanti bapak akan kasih hadiah mengenai raket Raket. Ya. badminton. Badminton. Waktu zaman itu tahun 2012 tahun 2013 masih kejar-kejarin tuh mengenai badminton. Maka saya niatkan tuh. Mengenai niatnya ya tadi selain di dalam hati juga diucapkan. Bahkan ada juga kan niatnya langsung dirapel 1 bulan. Sampai 1 bulan. Itu mazhab Hambali atau mungkin apa ya. Nah itu dulu saya niatnya itu untuk puasa karena ingin mencapai sesuatu atau ingin mendapatkan sesuatu. Bahkan suatu ketika saya dikasih challenge oleh orang tua, kalau kamu full 1 bulan maka tidak hanya badminton atau raket ya, tapi apa yang kamu minta bapak akan belikan. Oh, yes. Jadi niatnya dulu itu hanya untuk keinginan yang memang karena ada tujuannya barang gitu loh. Iya, akhirnya Kesampaian alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma memang kan namanya niatnya tadi karena tidak tidak niatnya karena Allah, karena barang tadi kan otomatis kan ya sudahlah. Nggak tahu dulu kan nggak mikirin masalah diterima oleh Allah atau enggak, atau mungkin dapat pahala atau enggak. Yang penting saya lagi pingin raket, saya lagi pingin apapun itu, puasa harus dapatin itu gitu loh. Gitu loh. Nah itu dulu ya. Kalau pengalaman sekarang nih, akhir-akhir tahun sekarang lah ya, gimana berkaitan dengan awal puasa Ramadan? Apakah sama, masih pengen dapat raket juga? Atau pengen dapat yang lain nih? Lebih mahal. Iya. Oh dulu kan raket itu. Betul, gini, semakin dewasa itu semakin paham bahwasanya kita itu harus mencari keridhaan dan rahmat Allah. Waduh, dalam nih ya. Ya, maka jangan sampai kita itu fokus kepada duniawi atau dunia, cinta dunia. Ketika kita mencintai dunia dan kita mengingat sesuatu, maka tidak akan pernah kekejar atau tidak pernah sampai. Karena sesuatu itu pasti akan bertambah. Nah, maka sekarang mulai dewasa dan mulai tahu bagaimana caranya kita itu untuk menghadapi atau menjalankan puasa ini ya harus karena Allah. Nah, bagaimana biar kita itu karena Allah, maka diniatkan di dalam hati dan diucapkan di lisan, dan kita berbuat tidak berbuat maksiat dan harus berbuat baik, bahkan merojaah atau membaca Quran atau mungkin sholat sunnah dan sebagainya gitu. Nah, tujuannya tadi ya menggapai ridho Allah ya. Karena bagaimanapun juga itu kan banyak sekali kita pura-pura puasa. Nah, itu dia. Pura-pura puasa dan kita dianggap bahwa itu bibirnya pecah-pecah ataupun pucat karena puasa ya, lapar haus ya gitu. Padahal kan nggak tahu di rumahnya itu mungkin udah makan 1 bakul atau 1 piring atau apa atau mungkin 1 galon gitu kan, nggak tahu kan. Betul. Maka korelasinya yang utama itu bukan karena kita dilihat oleh manusia itu, tapi bagaimana niat kita dan mempraktekkannya di dalam puasa itu dan menjalankannya agar lebih baik. Sehingga kita tahu bahwa kita tidak usah dinilai sama manusia itu. Ya. Ketika kita niat karena Allah dan berjalan dengan waktu dan kita memang yakin bahwa Allah itu melihat kita, maka tidak melakukan kemaksiatan sedikit pun. Oke, menarik ya. Gitu. Pengalaman dari Kang Mugi ya, mulai dari cerita masa kecilnya dia sampai sekarang semakin diperbaiki ya niatnya, dari awalnya yang tadi pengen dapat raket sampai sekarang niatnya murni karena Allah Ta'ala. Masya Allah ya. Kang Majid udah gatel banget nih ya. Sudah pasti punya catatan kritisnya nih ya kan. Sudah menumpuk catatan kritisnya. Sudah menyimak, mendengar dari 3 pendapat teman-teman ya. Ada dari Kang Dedi, dari Genzi, Kang Rizal, dan ada Kang Mugi nih. Catatan kritis antum nih Kang. Apa nih bisa di sharing lah kepada teman-teman. Nanti bisa ditanggapi juga. Silahkan. Baik. Sebenarnya sih ini bukan kritis atau gimana ya. Memang natural aja ya. Nah, ya kan. Jadi kalau misalkan kita ngomong masalah Genji atau masalah yang di atasnya apa tuh,
pokoknya adalah ya di atasnya Gen Z. Milenial, Apa di bawahnya ya? Milenial. Milenial atau SS atau Gen Z atau gimana? Itu nggak ada istilah apa ya? Nggak ada istilah. Ini gue dulu pernah puasa ya. Ini gue puasa tuh kayak gini ya gitu. Seharusnya sih dijalani aja gitu, nggak usah pakai harus ada raket ya kan. Terus harus ada segala sesuatunya. Tadi tuh gue tuh kayak gini. Maksudnya kalau misalkan Gen Z itu tadi kata Kang Rizal itu seharusnya nggak gitu juga gitu. Nggak juga. Harusnya gimana tuh, Kang? Seharusnya itu ya namanya Gen Z itu Gen Z itu kan biasanya tuh anak-anak seperti itu kan memang untuk membiasakan ya kan hal-hal yang seperti itu tuh harus ada dorongan dulu, harus ada pembiasaan dulu kayak gitu. Ya kan? Jadi untuk masalah puasa gitu. Ini kita jangan ngomong puasa dulu deh ya. Kita ngomong masalah apakah Gen Z itu coba Ya. Kang Rizal itu sholat gimana? Kita nggak usah ngomong puasa dulu deh misalkan. Oke. Ya kan? Oke. Iya. Mungkin bagi Gen Z jangankan puasa yang berat ya. Sholat aja belentak-belentong gitu kayak udah kata kayak gitu ya kan. Ini kan hanya spoiler aja maksudnya kayak Ini nggak takut diserang seluruh Gen Z. enggak juga maksudnya ini cuma cambukan untuk kita semua bahwasannya memang membiasakan dulu atau maksudnya sholat dulu diperbaiki, jangan pacaran tuh. Ya kan? Puasa iya pacarnya tuh gimana? Ya kan? Antum gitu enggak? Enggak ya, insyaallah. Terus kalau untuk Kang Mugi itu kalau menurut anak memang semua itu pernah kecil dan iya kan semua juga pernah kecil dan iya kecil gitu ya jadi semuanya tuh antum tuh ngapain sih minta raket? Zaman dulu kan udah ada Tamiya yang lebih mahal kayak gitu kan. Ya kan? Coba. Kayak enggak sih, enggak kan kita kan sama. Beyblade kayak gitu apa zaman antum enggak ada kayak gitu? Raket kayaknya aduh kayak kurang Terus kalau untuk puasa itu enggak lihat dari bibir pecah-pecah juga kali. Ya kan? Biasa kalau bibir pecah-pecah itu ya sariawan, bau kayak gitu kan. Jadi memang kalau puasa itu identiknya tuh nggak bisa, orang tuh nggak bisa, hanya Allah dan Dia yang tahu. Misalkan bukan berarti orang yang tidak pecah-pecah bibirnya terus kemudian dia nggak puasa ya. Wah, bibir antum rapi banget nih, mulus banget nih, yang nggak puasa ya nggak bisa begitu ya. lemes-lemesin kan bisa juga. Ini bukan yang sujon ya kan kayak gitu. Ya. Terus maaf untuk Kang Deddy mau ya memang segala sesuatunya kita harus dengan niat betul, dengan niat kan. Tetapi kalau misalkan sandaran kita tuh niatnya untuk apa? Misalkan niat itu kan terbagi ya tergantung dari pemikiran seseorang tuh, ya kan. Dia kalau misalkan niatnya untuk pamer, niatnya untuk lillahi ta'ala itu memang masalah niat itu memang dia yang tahu gitu. Gak harus diucapkan dan sebagainya atau dengan bahasa-bahasa kayak gitu kan. Jadi memang pada Privasi lah ya. privasi Bicaranya kayak privasi, gitu. nggak usah, yang lain nggak usah. Nggak usah. Ini gue loh, ini gue puasa. Nanti beliin raket, lihat bibir gue nih pecah-pecah kayak gitu kan. Ya, jadi kalau ini mau maaf aja ya, maksudnya bukan berarti menyalahkan atau gimana. Memang otomatis aja kayak gitu ya. Mungkin nanti dijelaskan lagi gimana kayak gitu. Karena kan memang nanti kan yang nyimak ini kan insya Allah kan dari berbagai macam gen-gen. Gen alpha, ada nggak sih gen alpha, gennya dai enggak ya? Dan yang lain sebagainya kayak gitu. Karena kan kalau niat itu kan tadi kata MC kan ada yang berbentuk kayak apa sih namanya? Perkataan, ada yang diam aja perbuatan dia hanya dia yang tahu kayak gitu dengan perbuatan kayak gitu. Iya nggak sih? MC memang kayaknya nggak bilang gitu. Apa MC atau ini sih tadi sebenarnya? Oh gitu ya? Iya, Bukan. Ya gitulah. Mantap, catatan kritisnya sangat kita patut Maaf ya, apresiasi. maaf. Dan nanti mungkin di akhir ada kesimpulannya ya, mewakili yang lainnya. Kang Yuda, ada unek-unek nggak nih Kang? Berkaitan dengan niat puasa, tujuan saum ya, dari diri Kang Yuda, mungkin bisa di-share unek-uneknya apa nih yang ada di pikiran Kang Yuda? Silakan Kang.
Iya nih Kang nih, kalau kita lihat ya, tadi ya sudah disebutkan misalnya tentang niat. Orang tuh udah niat, ya kan ya, udah niat puasa. Kan kita tahu ya puasa itu pengertiannya, kalau nggak salah ya Kang ya, menahan diri dari segala sesuatu kan yang membatalkan puasa tuh. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi misalnya kenapa masih banyak orang-orang itu udah niat, udah puasa gitu ya. Tapi misalnya puasanya tetap maksiatnya jalan. Kayak misalnya tadi kayak Kang Majid Gen Z ya, mohon maaf ya, nggak cuma Gen Z sih, enggak. Maksudnya kan nggak mungkin kan kenapa lah gitu. Ya pokoknya itulah ya, mereka udah puasa tapi masih nggak bisa lepas tuh dari maksiat. Nah, itu puasanya gimana tuh? Atau yang kedua, ada juga orang yang sudah niat puasa karena dia takut maksiat, akhirnya dia ya udah daripada saya maksiat mending tidur. Gitu ya. Seharian itu pokoknya dia dari pagi itu nunggu maghrib. Jadi niatnya itu pengen berbuka gitu. Dari pagi pengen berbuka. Akhirnya dia itu istirahat tidur di rumah. Sampai bangun-bangun misalnya untuk sholat aja, sholat zuhur, asar gitu ya, sampai menunggu maghrib. Nah kira-kira yang kayak begitu tuh tadi masuk nggak sih ke ranah misalnya ini tuh saya tuh niat puasa tuh karena mengharap ridho Allah gitu, tapi dia kerjaannya itu ya tidur gitu, dengan alasan dia itu ya ingin cari aman aja biar nggak maksiat gitu sih. Ya itu paling banyak ditanya sih sama beberapa teman sih. Ya, benar, sangat relate ya. Ada 2 poin itu tadi. Yang pertama adalah puasa jalan maksiat oke gitu ya. Puasa jalan maksiat terus. Kemudian yang kedua tentang aktivitasnya ya. Karena menjauhi maksiat tadi, ya udah daripada maksiat mendingan bobo lah ya, tidur gitu. Cuman tidurnya ini bener-bener bablas banget Kang. Jadi hanya bangun itu ketika sholat aja gitu, ketika mau sholat baru bangun, habis salam ya lanjut bobo lagi gitu ya, dan sampai nanti maghrib dan seterusnya. Pertanyaannya yang kayak gini-gini itu apakah dapat merusak niat ya kan, merusak niat dan tujuan dari puasa itu sendiri. Dan juga nanti Kang Deddy bisa menyimpulkan juga dari keresahan dan kegalauan dari teman-teman yang lainnya. Tafadhol Kang Deddy. Ya, jadi agak serius nih ending perkara tadi ya, puasa jalan maksiat juga jalan, itu memang tidur itu ciri-ciri puasanya orang-orang sekuler sebenarnya. Jadi sekarang itu virus yang menjalar atau pemikiran-pemikiran yang mau rasuki orang-orang Islam itu adalah pemikiran sekuler, yaitu Fasluddin anil haya, pemisahan antara kehidupan dan agama. Jadi agama dipisahkan dari kehidupan. Agama dijadikan ranah privasi. Ya, jadi puasa ranah privasi dia. Kita tidak bisa mengintervensi atau memaksa dia atau dan sebagainya dalam perkara puasa. Begitu juga dengan perbuatan yang lain seperti pacaran tadi contohnya. Itu ranah privasi, kita tidak boleh melarang dia, tidak boleh mengganggu gugat ranah privasi dia. Itu kan ranah privasi itu adanya hanya di alam sekuler. Jadi kalau umat Islam ya puasa jalan, maksiat juga jalan. Puasa ini niatnya mungkin di malam hari udah benar, nawaitu sumagotin dan sebagainya, itu udah benar. Niatnya benar, puasanya sah. Tapi kemudian dibarengi dengan kemaksiatan karena pemikiran sekuler tadi, maka kemaksiatan itu yang bisa merusak puasa, bukan merusak niat. Jadi ibaratnya rusak, nggak dapet pahala ibaratnya. Kan Rasulullah yang mengatakan kan ruba soimin laisa min syami ilal ju wal atos. Jadi banyak orang yang puasa tapi nggak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Itu puasanya siapa? Puasanya orang sekuler. Sekuler itu pokoknya dia percaya agama, percaya dengan Tuhan, tapi nggak mau diatur sama aturan Tuhan. Sehingga kehidupannya campur-campur tuh. Kadang ibadah, kadang maksiat ya. Orang sholat tapi pacaran. Orang puasa tapi riba gitu. Naik haji tapi pulang-pulangnya buka aurat. Itu gara-gara sekuler. Jadi kalau teman-teman Gen Z sekarang ya masih melakukan kayak gitu ya, nggak cuman Gen Z. Kenapa yang dibahas Gen Z? Karena Gen Z sekarang yang hidup
di masa sekarang eksis. Kalau Gen X atau Gen milenial ya udah sibuk ngurusin keluarganya. Ya, ada yang eksis seperti AMJ channel. Promosi ya. Ya itu jadi merusak rusak ini pahalanya. Puasanya sah. Jadi dia tidak mengharuskan qodok lagi kan. Kalau puasanya batal kan harus qodok. Tapi kalau orang niatnya udah benar, kemudian dia menahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari tapi pacaran, ya. Nah, selama aktivitas pacarannya itu tidak membatalkan ya, itu cuman dia merusak puasa gitu. Terus apa lagi tadi ya? Tidur. Nah, itu tidur itu kan memang ada hadisnya. Hadisnya derajatnya tapi harus diteliti lagi. Ya, naumu shaimin ibadah. Puasa tidurnya orang puasa itu ibadah, Kang. Iya, jadi berjam-jam itu ibadah. Ya, sholat tadi katanya. Sholat tapi gimana sholatnya kok didengar gitu. Ada alarmnya. Agak puyeng tah itu. Iya sih, tapi kan pura-pura nggak punya. Tapi ya itu ibadah. Sebenarnya itu enggak, ungkapan itu banyak disalahpahami. Kiasan mungkin. Ya, ibadah itu kalau memang dia tidur tadi untuk menghindari kemaksiatan seperti misalkan gibah ya, atau nonton yang sesuatu yang nggak jelas, kemudian nongkrongnya di warung kopi. Mendingan tidur gitu. Tapi kalau ada aktivitas yang lebih baik lagi, itu kan tidur itu kan hukumnya mubah. Ada aktivitas yang bernilai wajib atau sunnah seperti ngaji, baca Quran, dakwah, ya daurah dan sebagainya. Itu lebih nilai ibadahnya lebih berlipat-lipat ganda gitu daripada sekedar tidur. Justru tidur itu orang tidur itu nggak dihitung dosa dan pahala. Tidur, ya tidur sambil makan juga nggak apa-apa tuh. Ya nggak membatalkan puasa tuh. Tapi kalau lagi tidur makan gitu. Kalau bangun ya batal. Makanya kalau Kang Majid mau makan tidur dulu. Nanti bisa. Iya. Gitu. Baik, menarik ya apa yang telah disampaikan oleh Kang Dedi dan kawan-kawan semua. Semoga sahabat Ngaji ID bisa mengambil hikmahnya, pembelajaran pada topik hari ini, dan juga jangan kemana-mana ya, nanti tetap saksikan terus channel ini dan kita akan jumpa lagi di besok di topik-topik yang lainnya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kawan-kawan semua atas opininya. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan bernilai pahala. Amin ya robbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.